Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan-pertanyaan yang mau kita bahas subuh ini. Bagaimana jika seorang anak apa ini? Anak cewek anak cewek berzina lalu bertobat kembali ke jalan Allah, apakah ayahnya ikut terampuni? Kepada anak-anak cewek, jangan kalian mau pacaran. Kalau kalian pacaran bertahun-tahun tidak dinikahi, nasib kalian sama seperti roti, dibuka, dijilat, dicelup, tidak dimakan. Ada iklan roti itu kan? Ada kan? Ada iklan biskuit kan? Tidak saya sebutkan namanya, nanti menjadi iklan gratis untuk dia, saya tahu. Laki-laki dibawa, perempuan bonceng sore ke sana kemari, malam Ahad, malam Senin, hari libur sampai subuh. Yang rugi laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang muntah-muntah, yang ngidam laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang hamil, yang malu siapa? Perempuan. Maka kunasihatkan kepada kalian, kalau ada yang menggombal kalian, yang mengatakan, Adinda, abang nggak bisa tidur, diam kau buaya. Kalian pun jangan memandang perempuan sebagai objek. Perempuan itu adik kalian, perempuan itu anak kalian. Suatu saat kalian akan menikah, punya anak perempuan. Kalau kalian sia-siakan perempuan hari ini, ingat, anak kalian suatu saat akan disia-siakan orang. Mesti berpikir seperti itu. Kalau memang kalian jantan, usaha, kerja, belajar, datang ke perempuan itu, pinang dengan bismillah. Kalau tidak berani, nanti saya temani. Sekarang saya sudah berani menemani kalian. Kalau dulu saya tak berani, sebab saya khawatir ketika saya temani kalian, saya yang diterima. Nah, sudah habis pesanku kepada kalian, adik-adikku perempuan, anak-anakku perempuan. Yang sudah terjadi, andailah diterapkan syariat Islam, hidup pada zaman Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum ajma'in, maka pezina kalau belum menikah, tertulis dalam Quran, azaniyatu pezina perempuan, wazani pezina laki-laki, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, dicambuk 100 kali. Gimana rasanya dicambuk 100 kali Pak Ustadz? Cari cambuk kuda. Kalau tidak ada cambuk kuda di Makassar, pelepah korma. Pelepah korma tak ada, pelepah kelapa. Pukulkan 100 kali. Kalau mati 70, berhenti. Begitulah azabnya dulu. Kalau sudah menikah, asyaikhu laki-laki yang sudah menikah, wasyaikhatu perempuan yang sudah menikah, farjumuhumal battah, ditanam di dalam tanah setengah badannya, setelah itu dilempar batu sampai mati. Pernah ini terjadi pada zaman Nabi? Pernah. Ini bukan cerita, hadisnya sahih. Datang perempuan menghadap, ya Rasulullah, aku sudah berzina ya Rasulullah. Kata Nabi, kau pulang ke kampungmu karena kau sedang mengandung anak. Anakmu tidak salah. Nanti kalau kau dilempar pakai batu mati, anakmu tidak berdosa ikut mati. Lahirkan anakmu. Setelah anaknya lahir, dia datang lagi. Kata Nabi, susukan anakmu, karena anakmu punya hak menyusu 2 tahun. Pulang. Setelah ada anaknya menyusu 2 tahun, dia datang lagi. Baru diterapkan hukum, dilempar pakai batu sampai mati. Dia memilih lebih baik kena azab di dunia daripada di akhirat. Tapi, ini pakai tapi, seandainya ada anak gadis dan anak lajang yang belum menikah, subuh ini datang, hai Ustadz Abdul Somad, cambuklah aku 100 kali. Saya tidak bisa menerapkannya, karena yang bisa menerapkan ini adalah yang dilakukan oleh ulil amri. Jadi kalau zaman sekarang tidak bisa diterapkan, cukup dia bertaubat dan beristighfar, taubat nasuha. Bagaimana caranya? Mandi taubat. Mandi taubat itu gimana Pak Ustadz? Maaf, seperti mandi wajib. Mandi wajib gimana Pak Ustadz? Oh, anakmu sudah 3, kau tak tahu mandi wajib? Basah semuanya dari ujung rambut sampai ujung kaki, basah semuanya.
Boleh di laut Pak Ustaz? Boleh, pergi ke pantai Losari, terjun kau. Insya Allah kalau di tengah bukan cuma dosamu hilang, kau pun hilang sekalian. Nah, setelah mandi taubat, sholat sunat taubat, usolli sunnata taubat, rakaataini lillahi ta'ala. Dosanya perlu disebutkan? Gak usah. Apalagi sholat sunat taubatnya di masjid, kuat-kuat pula usolli sunnata taubat dari zina jam 5 pagi tadi. Tahulah orang. Cukup dalam hati saja. Bertaubat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, terimalah taubat adik-adik kami yang pernah silap dan salah, ya Allah. Coba lihat orang mati, kaya mati, miskin mati, rakyat mati, penguasa mati. Hidup ini luar biasa. Kalau tak takut juga, Covid sudah menghabiskan, meluluh lantakkan berita kematian. Dulu yang mati itu jauh, sekarang orang mati, yang muda mati, yang sehat mati, artis mati, orang kaya mati, pejabat mati. Tak juga bertaubat. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang jomblo cepat kalian nikah. Malaikat maut sudah dekat. Tidak apa. Banyak betul yang mau dipegang. HP lagi, masker lagi. Kapan dihitung satu salawat saat sholat ketika kita masbuk? Kapan dihitung satu rakaat saat sholat ketika kita masbuk? Apakah membaca Al-Fatihah? Tidak. Hadisnya riwayat dalam Sunan Tirmidzi, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Nasai, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibni Majah. Dalam beberapa riwayat lain, kalau masuk ke masjid, imamnya sedang ruku, farka'u, ikutlah kamu ruku. Man adraka raka'atan, siapa yang dapat ruku, maka dia sudah dapat satu rakaat. Allahu Akbar, masuk masjid langsung. Tapi banyak orang masbuk kadang salah. Begitu dia lihat imam ruku, dia langsung ruku. Takbiratul ihramnya mana? Takbiratul ihram dulu. Allahu Akbar, habis itu baru ruku. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Fatihahnya mana? Al imamu junnah. Imam penanggung jawab. Faqiraatul imam, bacaan imam mengkafir bacaan makmum bagi yang masbuk. Adapun kalau dia jadi makmum, menurut mazhab Syafi'i dia tetap baca Al-Fatihah. Kapan baca Fatihah? Setelah imam baca amin. Waladdallin, amin. Makmum baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baca. Tapi ada ustadz yang mengatakan makmum tidak perlu baca Fatihah. Mazhab Hanafi tidak perlu makmum baca Fatihah. Mazhab Hambali tak perlu makmum baca Fatihah. Mazhab Maliki, kalau imamnya sholatnya keras, maghrib, isya, subuh, makmum tak perlu baca Fatihah karena telinga makmum sudah mendengar. Tapi pada sholat yang tidak berbunyi, zuhur, asar, makmum baca Fatihah karena telinganya tidak mendengar bacaan imam. Tapi jangan gara-gara ini anak muda di luar pas imam awal Alhamdulillahirabbil alamin, nyantai di luar. Kok nggak masuk dalam? Ayatnya panjang, kita tunggu ruku aja. Jangan. Segera langsung datang sholat. Ini kan ceritanya kalau darurat masbuk. Siapa yang dapat ruku, maka sudah terhitung satu rakaat. Masuk ke dalam masjid, imam sujud. Allahu Akbar. Banyak sekarang orang kalau masbuk, imam sujud, dia nyantai, nengok-nengok jam. Di fotonya pula di orang sholat. Kalau kau masuk ke dalam masjid, imam sedang sujud, maka kau langsung ikut sujud. Kalau dia sedang tasyahud awal, kebetulan zuhur, maghrib, asar, ikut tasyahud awal. Untuk apa ikut? Kan gak dihitung satu rakaat. Boleh jadi sujudmu itulah yang memasukkanmu ke dalam surga. Boleh jadi tasyahudmu itulah yang menghapuskan dosa-dosamu. Mana kita tahu? Begitu kata sunnah Nabi. Apapun yang dilakukan imam, kau ikut. Kecuali imamnya kentut, kau tak perlu ikut.
Saya pernah bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya apabila saya dapat duduk di majelis taklim bersama Ustadz Abdul Somad serta dapat berfoto bersamanya dan mendapatkan tanda tangan beliau, maka saya akan berpuasa nazar. Pertanyaannya, apakah Ustadz bersedia Emang orang Makassar itu cerdas-cerdas. Saya sudah banyak tempat berceramah dari Sabang sampai Papua. Baru inilah ada yang begitu. Di tempat-tempat lain itu paling kemarin seperti di Bulukumba dia cuma bilang, Ustadz Somad boleh kita berfoto, istriku sedang ngidam di rumah. Sebatas itu aja. Tapi yang sampai bernazar nih di Makassar. Mana orangnya? Mana? Hah? Suruh duduk. Pegang deh. Nanti takut saya semua maju, pegang. Enggak, pegang duduk, pegang dia di belakang. Nanti pas mau pulang baru saya tanda. Saya jawab nih dulu. Takut kali kalau saya ini maju semua, gawat kami di sini. Saya Ketua Biker Subuhan Makassar. Apa yang kami harus lakukan apabila ada segelintir yang membid'ahkan langkah kami untuk mengajak saudara kami muslim untuk sholat? Anak-anak muda dibid'ahkan orang, biker subuhan. Anak muda yang pakai motor bikers. Anak muda sholat subuh, biker subuhan. Pas zuhur hilang. Kenapa tidak pernah ke masjid zuhur? Mohon maaf Pak Ustadz, kami subuh aja. Bagaimana kalau ada orang yang membid'ahkan perbuatan kami? Sama seperti maulid. Bagaimana kalau ada orang membid'ahkan kita buat maulid? Nggak usah dilawan. Capek buang-buang energi. Terus maulid aja terus. Sampai dia capek. Karena dua saja kemungkinan. Dia capek, kita berhenti. Kita capek, dia berhenti. Dia capek, kita berhenti. Maka buat aja terus. Maulid, terus maulid sampai dia capek. Bid'ah. Buat aja terus. Gak usah takut. Biker, begitu dia bilang, biker subuhan, bid'ah, gas terus. Udah, kalian buat aja terus. Lanjutkan. Karena kalau kalian lawan pakai 1000 dalil, masing-masing punya dalil. Yang punya maulid punya dalil. Tanda cinta kita kepada Nabi, kita buat maulid. Allahu Akbar. Kata yang buat Nabi tidak pernah melaksanakan maulid. Allahu Akbar. Nanti orang kelahi sama-sama bunuhan pakai Allahu Akbar. Malaikat mencatat mana yang betul nih. Allahu Akbar. Ini masalah khilafiyah. Masing-masing punya dalil. Kita capek sendiri. Oleh sebab itu, kalau kita yakin benar, kata guru, kata kiai, kata ulama kita benar, ada dalilnya, laksanakan terus. Biker subuhan, anak muda yang lain, mabuk, zina, sakau, narkoba. Ada anak muda yang mau sholat subuh berjamaah. Baik apa tak baik? Baik. Apa salahnya? Lanjutkan, teruskan sampai mereka capek. Tambah stikernya di belakang. Biker subuhan. Silahkan bid'ahkan sampai kalian lelah. Kenapa dalam bacaan tahiyat cuma ada Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim? Oh, kalau disebut semua kebanyakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala Adam wa ala Idris wa ala Nuh wa ala Yusuf wa ala. Ustadz, kalau jawab cobalah yang betul Pak Ustadz. Betul itu apa tak betul? Nabi Ibrahim punya anak namanya Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub punya anak namanya Yusuf.
Yusuf punya saudara namanya Yahuza. Yahuza punya anak cucu, itulah dia Yahudi. Saya ulang sekali lagi, karena yang belum sarapan ini sulit menangkap. Nabi Ibrahim punya anak namanya Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub punya anak namanya Yusuf. Yusuf punya saudara namanya Yahuza. Keturunan Yahuza disebut dengan Yahudi. Di Madinah banyak Yahudi. Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraizah, Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Khaybar. Semua Yahudi ini menginduk kepada Ibrahim. Ibrahim punya anak namanya Ismail. Ismail punya keturunan namanya Adnan. Cucu cicit keturunannya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay. Keturunan Adnan, keturunan Ismail, anak kandung Ibrahim alaihis salam. Musa, Isa, Muhammad alaihi wassalatu wassalam, nasabnya paling dekat ketemunya pada Ibrahim. Tapi tidak boleh disatukan agama ini menjadi satu agama. Sekarang ada ide usul mau disatukan tiga agama ini supaya minimalisir konflik. Mau dibuat agama baru namanya agama Abrahamisme. Syekh Azhar, Profesor Dr. Syekh Muhammad Ahmad Thayyib menolak ini, karena kata dia ini tidak bisa, karena kita meyakini agama Islam, innad dina indallahil Islam. Tapi titik temu antara ketiga ini paling dekat pertemuannya pada Ibrahim. Itu jawabannya. Terserah mau pakai jawaban nomor 1 atau 2, bisa dipakai. Apa bisa mengqadha salat sehabis salat subuh sebanyak-banyaknya? Bisa, tapi jangan di masjid, di rumah. Karena kalau di masjid kau buat tegak, orang berbisik, siapa itu? Aliran sesat. Orang salat sunat isyraq setelah terbit matahari, tiba-tiba dia selesai salat subuh, langsung salat usolli fardhu subhi rakaataini qadaan lillahi ta'ala. Salat yang lama-lama yang tinggal dulu mesti diganti di qada. Salat tidak bisa ditebus dengan istighfar. Salat tidak bisa ditebus dengan haji. La kafarata laha illa dzalik. Tidak ada yang bisa menembus salat kecuali dengan salat itu sendiri. Caranya qada. Tapi jangan gara-gara ini bapak yang PNS ambil cuti sebulan mau qada. Teknisnya habis selesai satu sholat satu qadha, satu sholat satu qadha. Nanti habis sholat zuhur qadha satu. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin qadha'an. Bukan qoboan. Itu cuci tangan. Qadha'an. Asar juga begitu. Tapi sholat yang tidak ada ba'diyahnya, sholat subuh, sholat asar jangan dilaksanakan di masjid, nanti jadi fitnah. Laksanakan di rumah. Kalaupun tidak jadi fitnah, nanti orang ghibah. Begitu sholat langsung berbisik di belakang. Oh, banyak utang ya. Sepakat 4 mazhab paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali, bahwa sholat yang tinggal wajib diqadha. Banyak yang mengatakan bahwa perempuan yang baik akan diberikan laki-laki baik. Ini pasti komplain, kenapa lakinya nggak baik? Saya seorang pendosa lantas mengagumi seorang perempuan yang baik akhlaknya, kuat imannya. Apakah pantas orang seperti saya berharap kepada wanita yang baik tersebut? Why not? At-tayyibuna lit-tayyibat. Yang baik-baik dapat yang baik. At-tayyibat lit-tayyibin. Yang baik dapat yang baik. Laki-laki yang baik dapat perempuan yang baik. Perempuan yang baik dapat laki-laki yang baik. Ayat ini banyak dikomplain. Pak Ustadz, saya sholat, saya puasa, saya zakat, kenapa istri saya kuntilanak? Yang perempuan juga komplain, saya rajin pengajian, saya dengar ceramah Ustadz, kenapa suami saya genderuwo? Ayat ini ceritanya ketika sahabat Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah.
Tiba-tiba sampai di Madinah, susah mau nikah. Ada seorang perempuan wanita tunasusila, maaf beribu maaf, mau dinikahi oleh seorang sahabat, ngadu ke Nabi, ya Rasulullah, aku mau nikah sama WTS. Kata Nabi, at-tayyibuna lit-tayyibat, laki-laki yang baik semestinya menikahi perempuan yang baik. Ayat itu membantah jangan menikahi perempuan pezina sebelum dia taubat. Tapi kalau dia taubat nasuha, at-taibu minadz dzambi kama la dzambalah. Orang yang bertobat seperti tidak berdosa. Itu maksudnya. Jadi kalau ada ibu baik, suaminya tak baik, itu ujian. Ibu sedang diuji dengan suami. Kalau ada suami yang baik, istrinya tak baik, itu pun ujian. Maka semua ini ujian. Sampai ujian macam-macam. Suami baik, istrinya baik, anak tak baik. Suami baik, istri baik, anak baik, menantu tak baik. Suami baik, istri baik, anak baik, menantu baik, cucu hantu. Suami baik, istri baik, anak baik, menantu baik, cucu baik, tetangga rese. Jadi hidup ini tidak pernah selesai. Orang yang mengatakan hidupnya selesai, berarti dia sudah mati sebelum waktunya. Tak layakkah saya pelaku dosa ini ingin dapat perempuan yang solehah? Perbaiki dirimu, taubat nasuha, berdoa kepada Allah. Insya Allah, berdoalah, ya Allah, kalau memang dia bukan jodohku, jadikanlah dia jodohku. Kalau dia sudah punya calon, matikanlah calonnya. Jangan. Tidak boleh. Doakan kami Ustadz. Kami mahasiswa UIN Alauddin, prodi perbandingan mazhab hukum, supaya cepat lulus. Ini yang saya sebut mahasiswa takut tak lulus tadi. Bagaimana pandangan 4 mazhab mengenai hukum menikah dengan niat apa ini? Pilihan hidup untuk tidak punya anak. Menikah sengaja untuk tidak punya anak. Tidak boleh, namanya 2. Tanzimul asal, tanzimun nasal, tahdidun nasal. Tahdid membatasi untuk tidak punya anak, tak boleh. Makanya laki-laki tidak boleh vasektomi. Vasektomi diputus kabelnya, tak bisa disambung lagi. Ada lagunya, putus tak bisa disambung. Tidak boleh. Perempuan tidak boleh steril. Operasi, dibuang rahim, steril, tak bisa punya anak, tak boleh. Kecuali dalam keadaan darurat. Misalnya dokter mengatakan ibu sudah sesar 2 kali, tidak boleh 3 kali, maka suami baru. Tapi kalau tidak ada sebab, tidak ingin punya anak, maka tidak boleh. Karena tujuan dari menikah, maaf, bukan seksual. Seksual itu tujuan sampingan. Tujuan dari menikah adalah supaya punya waladun sholihun. Ini bahaya kalau ada orang umat Islam nikah tak mau punya anak. Habislah kita, musnah. Ana mukatsirum bikumul umam. Aku nanti di akhirat bangga karena umatku yang paling banyak. Sebelum hari kiamat, umat yang paling banyak adalah umat Islam, insyaallah. Allahu Akbar. Maka kalian menikah, punya anak banyak-banyak. Dulu kita ketakutan, punya anak takut banyak. Sekarang apa yang terjadi? Pulau Sulawesi luas, Pulau Papua luas. Kekurangan rakyat sekarang yang terjadi. Karena ada orang yang sangat banyak di dunia ini. Negeri paling banyak Tiongkok, India, rakyatnya sangat banyak dan kekurangan pangan. Akhirnya orang ketakutan. Bacalah tulisan-tulisan internet, ketakutan negeri yang orangnya banyak, pangannya kurang, sementara kita pangannya banyak, orangnya kurang. Ini insya Allah dengan ini semangat menikah dan gas terus punya anak banyak-banyak. Saya nama Muhammad Ardi Ananda, umur 34 tahun. Saya ingin bertanya bagaimana hukumnya di buku nikah saya yang menjadi walinya adalah bapak tiri, bukan bapak kandung. Dan itu atas permintaan saya di KUA. Dikarenakan sejak kecil saya tak pernah dinafkahi oleh bapak kandung saya. Oh, ini laki-laki yang tak boleh, tapi orangnya satu kan? Yang tak boleh itu orangnya 2. Perbuatan dia menisbatkan dirinya kepada orang lain itu haram.
Ud'uhum li abaihim. Panggillah dia pakai bin bapaknya. Turun ayat karena ada sahabat Nabi namanya Zaid dipanggil bin Muhammad. Zaid bin Muhammad, Zaid anak Muhammad, Zaid anak Muhammad. Turun ayat. Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum. Muhammad bukan bapakmu, walakin Rasulullah. Membantah tidak boleh pakai bin Muhammad karena bukan ayahnya. Perbuatan dia pakai bin orang lain itu haram, bertobat berhenti. Tapi akad nikah dia sah, kecuali perempuan dinikahkan oleh bapak tirinya, batal. Ayyumamra'atin, perempuan nakahat menikah bi ghairi izni waliha, tanpa izin wali bapak kandung, fanikahuha batil, nikahnya batal. La nikaha, tidak sah nikah illa biwaliyin, kecuali dengan wali ayah kandung, wasyahidai adlin, dua saksi yang adil. Nah, alhamdulillah ini kasusnya bukan pada perempuan tapi pada laki-laki. Kau hanya berdosa saja, bertobat minta ampun kepada Allah karena sudah memakai bukan nama ayah kandung. Saya daftar haji dengan menggunakan salah satu program bank. Pertanyaan saya, apa hukumnya minjam uang untuk berangkat haji? Pakai bank Sulsel Bar Syariah boleh, BSI Bank Syariah Indonesia boleh. Akadnya apa kalau minjam itu? Itu akadnya adalah kafalah namanya dalam muamalah ekonomi Islam. Cari Dewan Syariah Nasional fatwa tentang kafalah pembiayaan haji dan umroh. Mana tahu ada orang yang mengatakan tak boleh. Boleh berangkat haji dan umroh dengan pembiayaan bank syariah melalui akad namanya kafalah jaminan. Dewan Syariah Nasional, tak terbantahkan lagi. Amalan apa yang dilakukan seorang anak untuk orang tuanya yang sudah meninggal? Apa boleh membacakan Quran diniatkan untuk orang tuanya yang sudah meninggal? Orang tua yang sudah meninggal bisa dikirimi yang pertama doa, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang kedua adalah bacaan Quran. Kata Imam Nawawi dari kalangan mazhab Syafi'i, wa in khatimul Qur'ana, yang paling afdal khatamkan 30 juz Al-Quran. Tak sanggup satu khatam Quran, hatinya Al-Quran, hatinya Quran Yasin. Baca Yasin tak sanggup. Untuk almarhumah Ibu Hajjah Syarifah, mohon maaf, Halmiyah binti Syekh Abdul Hamid Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Sampai apa tak sampai? Bingung. Mau dibilang sampai nggak ada reportnya, mau dibilang tak sampai takut ustadz tersinggung. Nabi lewat di kubur, dibelah Nabi pelepah korma, ditusukkannya ke makam. Sahabat bertanya, kenapa kau tusukkan ke makam ya Rasulullah? Pelepah korma bertasbih, tasbihnya sampai pada orang meninggal. Dikomentari Imam Nawawi hadis ini dalam Sahih Muslim. Nama kitabnya Al-Minhaj, Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj. Kalau tasbih pelepah korma saja sampai pada orang meninggal, apalagi bacaan Quran orang beriman. Kalau ada bapak ibu mengatakan bacaan Quran Abdul Somad tak sampai untuk almarhumah, berarti sama dia mengatakan Abdul Somad lebih jelek daripada pelepah korma. Doa sampai, bacaan Quran sampai, tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya Allah, sampaikanlah tahlil kami kepada almarhum almarhumah sampai. 4. Sedekah. Datang saat menjumpai Nabi. Ummi matat, emakku mati, emakku meninggal ya Rasulullah. Afa atasaddaqu anha? Kalau aku bersedekah, apakah sedekahku sampai untuk emakku? Kata Nabi, sedekahlah. Ayu sadaqatu afdal? Apa sedekah yang paling afdal? Sakyul ma', kasih air minum. Bagus, buatkan sumur bor. Pergi saya ke Malaysia ceramah, di pintu itu ada kotak. Kalau kita ambil air, muncul botol satu, muncul. Di tempat kita dibuat begitu, begitu diambil, hilang semua. Saya ceramah di Banjarmasin,
Ada bapak-bapak di depan pintu rumahnya dia buat kulkas, tapi airnya tidak sampai beku. Wakaf untuk almarhumah. Siapa saja mau mengambil air silakan. Ini bagus. Buatkan sedekah untuk almarhumah. Apalagi kurban. Kurban untuk almarhum sampai. Mana dalilnya? Nabi waktu potong kurban, Allahumma hadza an Muhammad wa ali Muhammad. Ini kupotong untuk Muhammad dan untuk keluarga Muhammad. Ketika itu Khadijah sudah meninggal. Itu dalil bahwa kurban sampai. Apalagi haji. Haji sampai untuk orang meninggal dunia. Labbaik Allahumma subrumah. Aku hajikan subrumah. Nabi tanya, siapa yang kau hajikan? Subrumah. Subrumah itu siapa? My brother. Saudaraku. Kau sudah haji apa belum? Belum. Hajikan dulu dirimu, baru hajikan subrumah. Itu hebatnya orang dulu. Menghajikan saudaranya sampai lupa dirinya. Orang sekarang sibuk menghajikan dirinya sampai lupa saudaranya. Saya ojol. Maunya apa saya berdosa jikalau ada order makanan yang masuk non halal, lalu saya mengantarkannya, Pak Ustaz? Al halalu bayyinun, yang halal itu jelas. Wal haramu bayyinun, yang haram juga jelas. Makan babi haram. Hurrimat alaikumul maitatu, haram makan bangkai, waddamu darah, walahmul khinzir, babi. Dia tidak makan, dia tidak nyenggol, kan tak ada dipegang-pegangnya babi itu kan? Tak ada, tapi diantarkannya. Maka sebagian mengatakan perbuatan ini syubhat. Syubhat artinya samar-samar. Famanittaqas syubhat, kalau dia menghindari syubhat, faqad istabra'a lidinihi wa irdihi, dia sudah menjaga kehormatannya. Kalau bisa kau pilih-pilih, pilihlah saudaraku. Kalau bisa pilih-pilih. Kalau sudah tak bisa pilih-pilih, rezeki sulit, payah makan, ad-darurat tubihul mahzurat. Darurat apa boleh buat menghalalkan sesuatu yang dalam keadaan tidak sampai pada haram, tapi perbuatan itu tercela kalau dilaksanakan. Apalagi kalau masalah akidah. Ini bukan masalah akidah, ini masalah muamalah. Tapi kalau sudah sampai pada akidah, wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Saya seorang gadis akhwat. Iya, kalau anak lajang ikhwan. Kenalan dengan seorang lelaki soleh. Iya, kalau perempuan solehah. Tapi orang tua saya telah menjodohkan saya dengan lelaki soleh pula. Apa yang terjadi pada Zainuddin dan Hayati dulu terulang kembali. Kisah cinta ini tidak pernah selesai, guys. Diceritakan oleh Shakespeare dalam roman Romeo and Juliet. Berpindah ke Jazirah Arab sebelum zaman Romeo, dalam bentuk cinta antara Qais dan Laila. Si Qais tergila-gila dengan Laila, maka akhirnya dia menjadi gila dan dipanggil dengan nama Laila Majnun. Majnun artinya gila. Qais termasuk orang yang sembuh karena dibawa bapaknya berdoa di dinding Ka'bah. Gila dia karena tak setuju orang tua Laila menikahkan dengan Qais. Saya kira cerita ini sudah selesai, ternyata terulang di Makassar. Akhirnya Qais dalam keadaan gila, tapi Laila tak pernah hilang dari hatinya. Kata-katanya selalu indah untuk diucapkan. Datanglah orang bertanya kepada Qais, ad-dunya turidu, alayla turidu, amid dunya wa ma fi tawayaha. Hei Qais, mana yang kau pilih? Dunia beserta isinya atau Laila? Qais menjawab di tengah gilanya, la ghubaru ni'aliha ahabbu ilayya wa asfa li balwaha. Debu yang menempel di sendal Laila lebih kucinta daripada dunia beserta isinya. Kalau sudah cerita cinta lupa kita sarapan. Sebaiknya kalian musyawarahkanlah. Karena menikah tanpa cinta berbahaya. Cinta tidak diakhiri dengan pernikahan, bisa zina. Orang tua zaman dulu tak sama dengan orang tua sekarang. Orang tua zaman dulu bisa dipaksanya anak gadisnya untuk nikah dengan pilihan dia. Kenapa? Karena anak perempuan zaman dulu tidak jumpa dengan laki-laki. Apalagi di tanah Bugis Makassar. Kalau ada perempuan yang dilarikan laki-laki,
kehormatannya harus dengan badik dalam kain, harus ditebus. Zaman sekarang kita tidak bisa begitu, karena anak TK udah pacaran. Maka jalan solusi, jalan tengah adalah musyawarah antara orang tua. Orang tua kalian mesti bijaksana. Cinta tak bisa memilih. Maka dudukkan dia bersama. Jangan sampai orang sudah mau niat baik, makan di piring, dipinang baik-baik, tidak dimau, ditolak, akhirnya makan di daun. Paham yang saya katakan? Oleh sebab itu musyawarah baik. Jangan sampai dinikahkan dia tidak suka, akhirnya terjadi apa yang terjadi. Andai saya punya anak perempuan, ada langkah sebelum terjadi, sebelum dia jatuh cinta, kasih tahu duluan. Nah, aku tak ingin kau pacaran. Kasih tahu duluan. Jangan setelah dia jatuh hati, hatinya sudah diambil orang, lalu nanti dia minum racun tikus. Ya kalau mati, kalau dia tidak mati, bodoh dia, hilang dunianya. Bagaimana rasanya? Oleh sebab itu musyawarahkan dengan baik orang tua, anak, ibu, wa amruhum syura bainahum. Jangan sampai terjadi apa yang terjadi, nasi sudah jadi tai ayam.